Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha alaina bi futuhil arifin wa wasiatul mursyidil amin. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammad wa alihi wasallam taslima. Di hadapan Guru Agung Pengarsa Al-Fatihah. Yang mulia para wakil hakim, khususan yang telah menyampaikan tabaruk kitab Fadhilul Zuhur karya Agung Pengarsa Abah. Kalau untuk kita semua ilmu amaliyah amal jamiah. Malam hari ini seperti biasa melanjutkan tadarus bahasan, tapi kita skip dulu yang sudah dijadwalkan. Karena kita akan memasuki Ramadan 1, maka pada kesempatan malam ini kita mengingatkan kembali apa tuntunan dan kebiasaan dari Guru Pengarsa Abah selama bulan Ramadan. Ini ada beberapa di antaranya, ya, sehingga kita tanggal berapa? Puasa itu 12 Maret. Nah, tentang kapan panduan kita ini, jangan ada segelintir ikhwan yang bertanya kapan mulai puasa 1 Ramadan dan kapan lebaran 1 Syawal. Kita punya NKRI, kita ikut keputusan pemerintah, titik. Ajaran tanbih kita harus taat agama dan negara. Jadi Abah tidak menerima WhatsApp nanya ngiring ke mana ya, ke Muhammadiyah pakai NU ya, kayak profesor tadi, Prof. Jadi kalau sudah menjadi keluarga besar Ikhwan TGN Mansuriah Sinarasa, ikut agama dan negara, ikut pemerintah. Apa yang diputuskan pemerintah itu adalah awal puasa kita dan awal puasa. Jadi tidak ada lagi perdebatan gitu. Biasanya menjelang sudah banyak puasa. Karena memang biasanya Muhammadiyah suka lebih dulu gitu ya. Lebih dulu puasanya, lebih dulu lebarannya. Dan beliau menyampaikan dengan dasar-dasarnya gitu ya. Mau NU juga sama gitu ya. Nah, kita jangan ada terbersit keraguan mana, pokoknya tunggu aja isbat penetapan dari pemerintah. Ya, tentu saja kebiasaan dari Guru Pengarsa Abah, kita setiap melaksanakan saum membaca niat yang biasa nanti dipimpin oleh imam, ya. Itu yang ini bacaan niatnya nanti di-share aja ya. Untuk mengingatkan, mungkin kan sudah bagi yang sudah menjadi keluarga besar Ikhwan TGN Mansuriah Sinarasa yang lama mungkin sudah tahu apa namanya bacaan niatnya dan apa saja kebiasaan beliau. Jadi tentu saja wajib bagi kita melafalkan niat. Dulu saya termasuk yang tidak pernah melafalkan niat puasa aja. Ya, Paul Fred sebagai mantan dia puasa tidak pernah ada. Tapi kalau sudah kita murid Guru Pengarsa Abah, ada ritual membaca niat ini. Nawaitu shauma gadin an adan fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban liwajhil karim. Ya, biasanya nanti dibacakan malam hari setelah pelaksanaan. Nah, ini contoh dari Pengarsa Abah ya. Pengarsa Abah sepanjang pergaulan sohbah dengan beliau, waktu sering ke Jagat dulu, itu benar-benar disiplin sahur itu jam 3 pagi. Jam 3 itu makan ya. Jadi bukan mulai masak, Bu. Ini mulai masak jam 3. Makannya jam berapa? Memang ada keterangan yang menyatakan dari ahli silsilah 3 kalau sahur itu dipepetin waktunya ke subuh, kalau buka disegerakan
Ya. Tapi sunnah dari ahli silsilah TKN Marsulanasa, ya, sahur itu pukul 3. Ya, beberapa kali tuh nyiapin makan sahur tuh karena sudah tahu diinformasikan dari sana, ya jam 3 itu sudah siap makanan, udah bukan siap, langsung makan. Dan ini terus sekaligus mengabarkan bahwa ya jam 3 itu sudah selesai amaliyah malam itu. Ya. Jadi tidak ada cerita baru tahajud setelah sahur tahajud, enggak. Ya. Sahur dulu terus tahajud enggak. Pangersa apa? Ya sebelumnya biasanya nyambung setelah tarawih selesai, nunggu sebentar 10:30 langsung sholat malam. Kan witir tidak ya? Kita sudah dikasih tahu oleh guru Muhammad, kita witirnya nanti setelah amaliyah qiyamul lail. Jadi setelah selesai tarawih 20 rakaat, beliau baca doa khotaman, dan setiap 10 terakhir tidak ada khotaman karena sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Ya nunggu biasanya 10:30 baru lanjut qiyamul lail. Ya sampai saat witir itu, makanya sahurnya ya jam 3 itu. Jadi kalau mau ikut Guru Agung Mursarba jam 3. Teng makan. Bawa nanti tidur lagi silakan. Ya. Bukan mulai masak kali ya. Tinggal makanya mungkin sudah nyetok Bu. Ya. Jadi makanan buka siapin, tinggal ngangetin kasih bapak kayak. Ya. Tuh mak taruh di microwave weh. Nah, jadi kita belajar sedikit-sedikit ikut urusan sahur. Fa'in nafta sahur barokah, karena kata pengarsa apa? Di dalam sahur itu ada berkahnya. Berkah puasa Ramadan itu antara lain tersimpan dalam sahurnya. Saya biasanya sekaligus belajar untuk ini, biasanya ngopi aja, sahurnya ngopi. Nah, wabil sunanihi, dari kebiasaan beliau adalah tadarus Al-Quran. Pengarsa itu beberapa kali kalau selama Ramadan itu khatam Al-Quran. Ya, jadi beliau ya itu tadi sambil subuh tadarus, bahkan menunggu sholat itu tadarus. Kita tadarus karek 2 ayat sare. Nggak apa-apa lah ya. Tapi dari sunnah beliau beberapa kali sering menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah lalu semua kebiasaan amal ritual khataman maghrib dipindahkan ke asar. Jadi sepanjang Ramadan kita melaksanakan khataman ba'da asyar karena maghrib kita berbuka sholat. Nah lanjut. Nah Ustaz. Nah wamin sunahi juga pada bulan Ramadan adalah tawasul berbuka. Nah ini kalau mengikuti mankobah bulan Ramadan, tawasul itu adalah undangan terbuka untuk iftar jama'i dengan seluruh ahli silsilah. Kata pengarsa, siapa yang bertawasul menjelang buka berarti mengundang makan seluruh arwahul muqaddasah, seluruh ahli silsilah untuk buka bareng. Ya. Seluruh nama-nama yang disebut di dalam tawasul menjelang buka hadir pada saat buka. Jadi kalau pengen tiap hari bukber dengan ahlus silah dan arwahul muqaddasah termasuk Guru Agung Marsabah, tawasul jangan lupa. Kita mau sibuk ngajar kendaharaan. Ribut ya. Mana kolak, mana biji salak, mana jus, pengalaman orang gitu. Kita sudah siaga menjelang ya kira-kira 15 menit sebelum azan, paling telat itu sudah duduk ritual di depan
apa namanya, bahkan di tempat sholat ya biasanya. Kalau dulu di madrasah sudah dihidang dan sudah beliau tuh korma 1 air putih sudah. Kadang ada kolak lah ya. Tapi seringnya untuk iftar atau untuk apa namanya tajil itu air kurma 1 langsung ke tempat saja dah. Kurang sebenarnya adanya yang lama ya kan ya. Nah biasanya memang para sahabat kan kayak tadi adzan jam 6.05 ya. Memang beliau kan sudah suka dikurangi 5 menit ya, 3 menit sebelum orang azan sudah buka ya. Setelah salat tawasul itu kan ada doa menjelang buka tuh ya. Nah di situ apa namanya, tajil. Nah tajil itu tapi kalau di Sinarasa disiplin ketat itu. Tajil itu hanya air dan tapi ketika pengersabah ke tempat-tempat manakiban dulu waktu sering jalan ada toleransi ya, ada flexibility sehingga setelah ya masuk misalnya maghrib jam 6.05 sudah doa buka itu 5 menit atau 3 menit buka, sehingga bagi Iwan yang sudah tidak tahan menahan lapar itu bisa masuk comro, bisa masuk bakwan, bisa masuk buras gitu ya. Bahkan saya masuk kejo terus dijajarkan teh gitu. Biasa nama air putih dan kurma, bangsa boleh lah imannya, silahkan. Nah, itu jembaran Rahmaniyah dan sering dengan ada nasi panjang kan, karena kita kan setiap begitu hayya ala sholat sudah siap berdiri gitu kan. Jadi nu'adzan kan, mengapa yang panjang supaya punya waktu untuk belumkan makanan gitu ya. Nah jadi sunnah tajil seperti itu ya, dan tidak ada toleransi urusan sholat. Tetap kita biasanya kan, saya juga dulu ya ketika zaman jahiliyah jadi begitu azan tuh ya makan dulu, makan besar dulu ya, makan besar nanti sholat diakhirkan. Jadi tidak ada tuh awal waktu. Siapa yang begitu dulu ya, kita makan dulu ya. Oh segala suara, kadang-kadang sholat maghrib lah mepet lagi saudara bareng kata ya, mungkin dulu memberi wudhu ya, segala dia akan memang di pendidikan rohani ketika guru masabah itu tadi harus puas tajil dulu, tajil buka air putih aku. Nah, sabar untuk melaksanakan sholat maghrib, qobliyah, maghrib, zikir, ba'diyah, lalu sholat sunnah yang biasa. Nah, zikirnya ya, imam yang harus dipilih ada ya yang minimal 165. Kecuali ada kesepakatan nyetoknya di asarnya panjangkeun dikirna maghrib boleh 3, tapi dari Pengras tidak pernah tuh ngasih contoh maghrib dikirnya 3, tidak pernah ngasih contoh. Jadi paling nggak minimal 165 gitu. Boleh ya tidak dikir maghrib 3 boleh tidak? Boleh sebetulnya, suka-suka nih gitu. Tilu ya. Tapi sholat sunnah dulu, sholat sunnah maghrib, ba'diyah, awabin, taubat, birwadin, baru kita makan besar, baru masuk kisah ya. Terus iya ya, setelah maliyah maghrib makan sampai isya kita melaksanakan tarawih 20 rakaat ya.
Nah, udah. Jadi tarawihnya kita menyempurnakan sholat Rajab 42 rakaat, tambah nisfu Saban 100, tambah tarawih 600 rakaat. Jadi jumlah jamle berapa? 742 rakaat. Berkah bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan gitu. Jadi siapa saja yang meraih menggenggam sholat sunnah di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu kita sudah meraih berkah. Ya. Jadi jangan bolong dulu mah. Mungkin sekarang zaman jeliah mah tarawih itu tarawih gitu ya. Tarawih. Jadi alhamdulillah sejak ikut guru Agung Pangalsabah tidak pernah bolong tarawih. Meskipun jumlahnya dulu kan 11, pengaruh 11 sama profesor ya. Profesor 11 ya berapa? 11. Ya. Nah, ikut Pangalsabah 20 rakaat. Dan alhamdulillah surat-suratnya juga surat-surat yang dipendekin, udah dipendek dibelah dua nih gitu kan. Enak sebetulnya. Nah, kalau imam pilih yang imamnya nadanya dari Pangalsabah. Enak, teka rasa. Lebih cepat dari yang 11 rakaat malah. Ya. Ya tentu saja tidak mengujar cepatnya kita, tapi di rasa-rasa benar-benar ada kesahduan 20 rakaat dengan nada imam Guru Agung Masa. Sehingga benar-benar kita nuansa Ramadannya dapat. Ya. Jadi itu gambaran kebiasaan wa min sunanihi, dari wa min sunani mursyiduna fi ada zaman di selama bulan-bulan. Kita semua mudah-mudahan disampaikan usia sampai 1 Ramadan 1. Dan kita niat ikut keberkahan bulan Ramadan ya. Dan kita mah alhamdulillah tidak ada istilah marhaban ya Ramadan, karena setiap bulan adalah bulan Ramadan. Kita tidak lagi mengucapkan selamat datang bulan penuh berkah. Sebab kalau mengucapkan selamat datang bulan penuh berkah untuk Ramadan 1, berarti bulan-bulan lain Ramadannya tidak penuh. Ya. Maka kita mas setiap bulan penuh berkah. Lagi kita mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Mengapa? Kalau hanya bulan suci Ramadan 1, berarti bulan-bulan lain tidak suci. Nah, kita disucikan dengan amalan yang turun di Ramadan 1. Maka setiap bulan adalah bulan suci. Kita sudah tidak mengucapkan lagi selamat datang bulan penuh ampunan, bulan penuh magfirah. Mengapa? Kalau Ramadan 1 disebut bulan penuh ampunan, berarti bulan lain tidak penuh ampunannya. Ya. Dan alhamdulillah kita setiap bulan adalah bulan penuh ampunan dengan amaliyah yang turun pada bulan Ramadan 1. Tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Beristiqomah mengamankan, melestarikan amaliyah ahli sisilah TKN Marsudiyah Sinasa. Guru Agung Pangalsabah. Al-Fatihah. Ya, karena udah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وعلى آله وسلم تسليما.